Ibu bapak yang berbahagia, catat baik-baik. Kita menengok orang, menilai menghormati kita atau tidak, maka ada satu soalnya. Soal yang harus kita buat adalah ucapkanlah salam kepadanya. Jika dia jawab salam dengan baik, maka dia itu menghormatimu sesuai dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 86. Wa iza uyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Apabila engkau diberikan penghormatan berupa salam, lagi-lagi rupanya salam itu adalah penghormatan, maka jawablah dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya atau yang sepadan. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Kita dihormati orang atau tidak, maka indikator tolak ukur pertama adalah apakah ia sering mengucapkan salam dan ataukah dia mau menjawab salam kita atau tidak. Itu hak muslim kepada muslim lainnya, saling doa mendoakan. Ibu, bapak, seperti biasa kalau saya mengisi ceramah, maka mengajak kita semua sebelum acara kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ibu di belakang kurang semangat, bapak di depan pun demikian kurang semangat. Mari kita awali acara kita ini sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalillah yubda' bi bismillah fahuwa aqta. Suatu pekerjaan, suatu perkara tidak dimulaikan dengan bismillah tidak menjadi amal ibadah, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Puja dan puji tentu rasa syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan kita bukan untuk mencari pangkat dan jabatan semata. Iya Pak, iya Pak. Ibu, bapak dari pagi hingga petang mencari duit banyak-banyak lalu bersenang-senang juga bukan. Akan tetapi jangan lupa Bu, jangan lupa Pak, kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan hidup ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah, beribadah kepadaku.
Yang namanya ibadah terbagi dua jenis. Ada ibadah khusyuk, inilah rukun Islam kita 5 perkara bentuknya. Ada pula ibadah ammah namanya, di luar rukun Islam 5 perkara. Apapun pekerjaan, apapun kegiatan yang diawali dengan basmalah, diakhiri dengan alhamdulillah, itu pun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kotori pekerjaanmu, jangan kotori jabatanmu, ya Pak. Jangan kotori seluk-beluk agendamu dengan melakukan hal yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah berselawat sekali, man salli alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Faedah, fadilah maupun ganjaran berselawat ini sering kami sampaikan ulang-ulang selalu. Barang siapa yang berselawat sekali, dibalas Allah sebanyak 10 kali. Modal sedikit untuk banyak, ya Bu. Inilah yang awak undang, ya Pak. Bahkan awak orang Minang nak sonang, nak mana, nak konyang, nak tobang. Boleh, tapi dalam kebaikan tidak masalah. Dalam kejahatan jangan, sekali-kali jangan, bahkan orang-orang tua kita. Pengurus masjid Babu Salam yang tentu kita hormati, orang-orang tua kita, kaum muslimin, kaum muslimat, dan anak-anak kebanggaan kita, masa depan kita yang berbahagia insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembawa acara tadi tentu pun sama-sama kita hormati. Tentu Pak Haji ini telah membuat judulnya, telah diberikan, ditaruhkan di selembaran. Memang malam ini 10 malam pertama enaknya masalah iktikaf dan lain sebagainya merebut Lailatul Qadar. Akan tetapi malam ini judul konsisten kita, judul dalam selembaran tersebut Ibu Bapak adalah hak-hak tetangga. Apa judulnya Bu? Hak-hak tetangga. Yang mana dalam hidup dan kehidupan memang kita selalu mendengarkan hak dan kewajiban. Namun pada malam hari ini secara singkat, hak itu adalah sesuatu yang harus diterima tetangga kita dari kita. Yang namanya tetangga ada Islam, boleh kita bertetangga. Pun demikian adanya ada yang non-Islam juga boleh bertetangga. Namun demikian adanya hadis sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya, baik tetangga yang beda agama maupun tetangga yang seagama. Yang beda agama kita senang saja, min lisanihi wa yadihi, peliharalah lisanmu dan tanganmu dari tetangga yang beda agama, beda keyakinan. Namun jika seagama, maka Nabi secara terperinci, kita barangkali sering mendengarkan hadisnya, ada 5 perkara hak tetangga yang harus kita berikan. Bahwasanya hadis ini bisa kita jumpai dalam kitab Lu'lu' wal Marjan, kumpulan hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Juga dapat kita jumpai dalam kitab Ustaz Labib MZ dalam judul bukunya Merawat Jenazah dan Tata Cara Penyelenggaraannya. Apa 5 perkara hak-hak tetangga yang
mungkin barangkali mengulang-ulang kaji. Hakul muslimi 'alal muslimi khamsun. Ibu, bapak, 5 perkara hak muslim kepada muslim lainnya. Yang pertama, raddus salam, menjawab atau menyampaikan salam. Artinya kita satu sama lain saling doa, mendoakan untuk keselamatan, mendapatkan rahmat dan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang berbahagia, catat baik-baik. Kita menengok orang, menilai menghormati kita atau tidak, maka ada satu soalnya. Soal yang harus kita buat adalah ucapkanlah salam kepadanya. Jika dia jawab salam dengan baik, maka dia itu menghormatimu sesuai dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 86. Wa iza uyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Apabila engkau diberikan penghormatan berupa salam, lagi-lagi rupanya salam itu adalah penghormatan, maka jawablah dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya atau yang sepadan. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Kita dihormati orang atau tidak, maka indikator tolak ukur pertama adalah apakah ia sering mengucapkan salam dan ataukah dia mau menjawab salam kita atau tidak. Itu hak muslim kepada muslim lainnya, saling doa mendoakan. Yang kedua, kita manusia ini memang ada sehat, memang kita ingin dan butuh sehat. Namun apalah boleh dikata, setiap kehidupan ini ada lawan-lawan katanya. Ada kaya, ada miskin, ada pendek, ada tinggi, ada laki-laki, ada perempuan, dan pun ada sehat. Sebaliknya ada sakit. Maka saat sakit, wa iyadatul marid, muslim tetangga kita, jika dia sakit, maka kewajiban kita, hak dia daripada kita, menjenguk di kala sakitnya. Maksudnya ialah, Pak, inilah tanda teman yang sesungguhnya, Bu. Teman yang setia bukan saja saat kita kaya, teman yang baik bukan saja saat kita sehat, teman yang sejati bukan saja pada saat kita sejahtera, tapi pada saat kita ditimpa kesusahan, salah satunya sakit, maka dia jenguk, memberikan motivasi dan nasihat untuk kita tobat kepada Allah, pun untuk menyampaikan bersabar. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian orang yang beriman itu menasihati untuk sabar dan menasihati untuk berkasih sayang. Pada saat menjenguk orang sakit, kita berikan motivasi untuk sabar dan doakan untuk sembuh. Dan selanjutnya tentu kita menjenguk, timbullah kasih dan sayang. Al-Quran surah Al-Balad ayat 17. Ibu bapak yang berbahagia, doa panjang umur memang kita panjangkan, namun ajal semua yang telah ditentukan Allah. Fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ibu bapak kita berdoa panjang umur, namun ajal telah ditentukan Allah. Meninggal dunia satu sama lain di antara kita. Wa iyadatul janaiz, maka kita pun harus mengantarkan jenazah ke tempat pemakaman yang terakhir. Hak tetangga yang ketiga adalah wa itba'ul janaiz, mengantarkan jenazahnya. Faedah fadilahnya, man syahidal janazah hatta yusalli, barang siapa ibu bapak menghadiri mayit sampai dia disolatkan, fala
falahu qiratun, maka mendapatkan pahala 1 qirat. Man sa'idal jenazah hatta udfana, jika kita menghadiri jenazah sampai dimakamkan, falahu qirataini, maka faedahnya adalah 2 qirat. Apakah 2 qirat itu? Yang berbeda Nabi Muhammad SAW tanya sahabat, matlul jabalaini azimatain, maka faedahnya, pahalanya bagaikan 2 gunung yang besar-besar. Itu hak muslim yang ketiga. Jika meninggal dunia, maka kita harus tunda sedapat mungkin pekerjaan kita, kita antarkan ke tempat yang terakhirnya. Yang keempat, wa ijabatud dakwah, yakni mengabulkan undangan jika dia mengundang. Memang ibu bapak yang berbahagia, dalam dunia ini hanya 2 jenis kehidupan. Ada kebahagiaan kita pun mengundang orang, ada kesedihan kita pun mengundang orang. Maka kita satu sama lain sekuat tenaga, sedapat mungkin kita tunda pekerjaan dan kesibukan kita untuk mengabulkan undangan saudara-saudari kita yang mengundang kita. Yang terakhir, hak muslim kepada muslim lainnya. Yang kelima, wa ijabatud tasbitul atis, mendoakan ketika bersin. Alhamdulillah orang bersin sebut, maka kita jawab yarhamukallah, dijawab pula yahdikumullah yuslih balakum. Anak-anak tentu sangat paham ini, kita pun harus amalkan. Ini hak muslim kepada muslim lainnya. 5 perkara bentuknya. Yang pertama, menyampaikan dan menjawab salam. Jika sakit, jenguk. Jika meninggal dunia, sampaikan ke tempat yang terakhir. Jika mengundang, kabulkan undangannya. Yang kelima, jika bersin, maka saling doa mendoakan. Yang intinya adalah untuk kesehatan kita. Dengan kesehatan maka kita semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang sifatnya hablum minallah maupun ibadah yang sesama kita hablum minannas, sehingga terjadilah keseimbangan. Jika hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan, maka kehidupan akan seimbang, satu sama lain akan kasih dan sayang, maka tercurahlah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkannya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.